Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Widyasuti, NIM 210102030. Dan saya Rika Murni Saryati, NIM 210102031. Kami di sini akan membuat aplikasi dengan menggunakan VBNet yang bertema gaji karyawan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi persyaratan proyek UAS ujian akhir mata kuliah pemrograman desktop yang diampu oleh Bapak Muhtaram SE Eskom Mkom. Di sini kita akan membuat video untuk aplikasi penggajian karyawan di sebuah perusahaan. Langkah yang pertama, kita masuk di XM dan kita aktifkan dulu. Klik start. Kemudian kita masuk di localhost dengan klik admin. Langkah yang pertama, kita buat dulu database-nya. Klik new. Kita buat nama database-nya. Saya akan membuat VBNet _ gaji karyawan. Lalu kita klik create. Selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, di sini saya akan membuat 3 tabel. Yang pertama tabel karyawan, tabel jabatan, dan tabel gaji. Yang pertama tabel karyawan dulu, kita namai dengan TP karyawan dan kolomnya ada 4. Klik go. Selanjutnya kita isi kolomnya. Yang pertama nama _ karyawan dengan tipe datanya maaf. Yang pertama nomor karyawan, tipe datanya char, panjangnya 10, dan ini dijadikan primary key. Selanjutnya nama _ karyawan, tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 30. Selanjutnya jenis _ kelamin, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Kemudian yang terakhir nomor telepon, tipe datanya char, panjangnya 13. Selanjutnya kita save. Langkah selanjutnya kita buat ODBC nya. Kita klik add. Kemudian kita pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Saya memakainya ini. Kita kasih nama db _uas _gaji. Servernya localhost, usernya root, dan database-nya kita pilih dari sini. Tadi kita namai VBNet gaji karyawan. Kita tes koneksi dulu. Kalau ini sudah berhasil, berarti kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi untuk membuat gaji karyawannya, yaitu saya memakai Microsoft Visual Studio 2008.
Setelah kita masuk di projectnya, form master 1 kita, yaitu kita ganti dengan data karyawan. Kemudian kita ganti background colornya dengan warna pink. Kemudian kita tambahkan label untuk judul, yaitu kita ganti di teks penggajian karyawan. PT Sejahtera. Oke, kemudian kita ganti fontnya di font ini saja, bold 14. Oke, kita akan tambahkan logo perusahaannya dengan cara klik picture box, tambahkan di sini, terus kita import gambarnya di cus import. Kita cari sesuai tempat kita menyimpannya. Kita simpan di dokumen. Nih, dan klik open. Kita klik OK. Kita atur untuk gambarnya di size mode, kita ganti dengan stretch image. Nah, kita sesuaikan. Oke, tambahkan group box. Kita kasih background colornya nih. Oke, kita ganti dulu namanya di teks nih dengan data karyawan. Oke, kita tambahkan labelnya sesuai di lokal yang telah kita buat, yaitu 4 kolom. Kita copy paste saja. Kita ganti namanya dengan nomor karyawan, kemudian nama karyawan, selanjutnya jenis kelamin, yang terakhir nomor telepon. Oke, kita tambahkan text box di sini, kita copy paste. Kemudian untuk jenis kelamin kita akan memilih, jadi kita beri combo box.
textbook. Oke, dan kita tambahkan button. Kita akan membuat 5 button. Oke, button yang pertama kita beri nama new, kemudian save, refresh, delete, dan close. Kita ganti fontnya di sini dengan ini. Oke. Kemudian kita ganti nih backgroundnya dengan cara klik save agar bisa bareng semua, bisa kepilih. Kita ganti background color nya. Oke. Kemudian kita tambahkan data grid view untuk menampilkan semua data kita nanti. Di sini grid view. Nah, kita rapikan. Kita ganti background colornya. Dan warna peach pas. Untuk mengisinya kita klik panah kecil ini, add column. Di sini kita yang kita ganti di bagian header text dengan kita isi nomor karyawan, add, yang kedua nama karyawan, add, jenis kelamin, add, kemudian yang terakhir nomor telepon, add, kemudian kita close. Nah, sudah ketambah di sini. Kita masuk di codingannya. Kita klik terserah. Kita masuk di sini. Yang pertama kita enter dan masuk di general coding kita ini. Langsung copy paste aja. Ya, kemudian kita masuk di form 1. Ini saya hapus dulu. Form 1-nya kita isi ini. Kita pastekan. Kemudian di bagian subkoneksinya kita isi. Kita ketik dulu subkoneksi. Kita pastekan. Nah, di sini DSN-nya kita isi sesuai yang kita buat di ODBC-nya tadi. Kemudian di bagian simpan kita isikan ini. Kita ke sub simpan. Oke, kita pastekan. Di sini kita insert into TB karyawannya sesuai yang kita buat di localhost tadi.
Terus bagian ini juga sesuai, T nomor karyawan, T nama karyawan, CB1, nomor telepon sesuai yang kita ganti textbooknya tadi. Kemudian kita masuk di sub tampil, codingnya ini sub tampil, kita paste. Ini juga sesuai yang di localhost, karena di sini ada 4 kolom, jadi di sini row-nya sampai 3, jadi 0, 1, 2, 3, jadi terhitungnya 4. Oke, kita isi ini. Kemudian kita masuk di form load. Caranya kita klik desain, terserah mana. Kemudian kita masukkan codingan tampil. Oke, selanjutnya kita masuk di button 2. Button 2 itu untuk yang menyimpan. Save ini kita masuk, lalu kita simpan. Kemudian di button 3 refresh ini kita masukkan codingannya tampil. Oke. Kemudian di bagian delete ini kita klik, kita masukkan codingannya. Ini codingannya. Kemudian kita masuk di bagian desain lagi, di close kita beri N, kemudian di bagian new kita kasih codingan yang ini. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Kita masukkan nomor karyawannya, misalkan 2212. Terus nama karyawannya kita masukkan dengan nama Drupadi, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya kita misalkan saja. Kemudian kita save. Apabila ada tulisan seperti ini berarti data berhasil disimpan, dan kita refresh akan muncul di bagian data grid view ini nanti. Oke, terus kita new, kita masukkan data lagi dengan nomor 2213, namanya Arjuna, jenis kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya kita masukkan terserah. Kita save, data kita sudah disimpan, dan kita refresh. Kemudian apabila kita ingin menghapus, kita klik dulu panah ini, misal kita hapus Arjuna dengan delete. Nah, oke, data berhasil dihapus. Oke, kita lihat di bagian localhost-nya apakah sudah ada nama Drupadinya. Oke, data kita sudah connect antara localhost dan Visual Studio-nya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat laporannya. Laporan yaitu reportnya, kita tambahkan dulu button cetak. Oke, ini saya naik. Di sini kita ganti dengan cetak. Oke. Langkah pertama kita buat dulu di project, add new item, dataset, kemudian kita ganti dengan nama dataset karyawan. Add. Setelah muncul seperti ini, klik kanan add data tabel, kita ganti namanya dengan data karyawan. Klik kanan lagi bagian ini, kolom, karena di localhost tadi ada 4 kolom, kita buat 4 kolom dan beri nama sesuai yang ada di localhost ini. Jadi kita buat 4 kolom. Kita ganti namanya dengan nomor underscore karyawan, nama underscore karyawan, jenis underscore kelamin, nomor underscore telepon. Oke, langkah selanjutnya kita masuk di project, add Windows Form. Namanya ini akan saya ganti dengan laporan data karyawan. Add. Setelah itu kita masuk di toolbox. Kalau toolbox hilang di view, klik toolbox. Kita cari report, Microsoft Report Viewers. Kita masukkan di sini. Kita rapikan. Kemudian klik panah kecil di atas, design a new report. Next, kita next lagi. Ya, di sini sesuai data yang kita buat tadi, dataset karyawan dengan nama data karyawan. Next, dan next lagi, next, dan next. Di sini kita bisa memilih tampilan yang akan tampil nanti, warnanya seperti apa. Kalau saya pilih yang corporate. Next, ini data yang sudah kita masukkan. Kita klik finish. Setelah itu kita ganti dengan nama data karyawan. Kita rapikan. Di sini kita ganti dengan huruf kapital, nomor karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Oke. Kemudian kita masuk lagi di laporan data karyawan. Klik panah kecil. Kita pilih reportnya tadi di report 1. Oke, sudah masuk. Kita masuk di codingan yang tadi desain. Kita klik cetak. Kita masukkan codingannya. Nah, oke, kemudian kita jalankan. Tambahkan data lagi, nomor karyawan 2213 dengan nama Arjuna. Ini
jenis kelamin laki-laki. Oke, kita save, berhasil. Kita refresh, muncul di sini dan akan kita cetak. Oke, nah ini sudah muncul. Tampilannya akan seperti ini. Kita besarkan. Nah, akan seperti ini. Dan sudah jadi. Kemudian kita tambahkan gerobak. Oke. Karena di lokalis tadi kita membuat 4 kolom, jadi di sini kita tambahkan 4 label. Ya, sebelumnya kita ganti dulu namanya dengan data jabatan. Kita tambahkan label, kita copy paste 4. Kemudian kita ganti namanya. Yang pertama kode jabatan, kemudian nama jabatan, gaji pokok, dan yang terakhir status. Kita kemudian di kode jabatan kita kasih tag box. Di bagian nama jabatan kita kasih dengan combo box karena nanti kita memilih jabatan dan akan otomatis muncul gaji pokoknya. Kemudian di gaji pokok kita beri text box dan di status kita beri combo box. Oke. Di kode jabatan name-nya kita ganti dengan tkode underscore jabatan. Di nama jabatan kita ganti dengan cb1. Di gaji pokok kita ganti dengan nama tgapok, dan di status kita ganti dengan nama cb2. Oke, kita isi jabatannya di items. Yang pertama kita isi dengan HRD, kedua manager, yang ketiga admin, dan yang terakhir staff. Oke, di status itemsnya kita isi dengan tetap dan kontrak. Oke. Untuk buttonnya kita copy paste saja di form pertama dengan klik shift. Kita buat 4 dulu. Kita paste di sini. Oke, kita sesuaikan segini saja. Kemudian kita tambahkan data grid view untuk menampilkan datanya. Nanti kita atur dulu, kita tarik ke sini. Kita tambahkan kolomnya dengan klik ini, add kolom. Yang pertama kode jabatan, kemudian nama jabatan, gaji pokok,
toko, dan yang terakhir ada status, add, close. Oke, kita ganti warnanya, backgroundnya dengan warna peach puff. Oke, di sini di group boxnya juga kita ganti backgroundnya dengan warna peach dan huruf fontnya kita ganti dengan ini Mongolian Baiti ukuran 10 klik. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian coding, klik terserah. Ini saya hapus dulu seperti tadi, di enter, pilih general, kita masukkan codingannya dengan kita kopas. Kemudian di form 1, form 2 atau di form data jabatannya kita masukkan codingannya seperti ini. Kemudian di sub koneksinya subkoneksi sini sesuai di ODBC tadi namanya. Kemudian di sub simpan kita masukkan codingannya sub simpan. Oke, sini sudah sesuai ya, kode jabatan CB1, T-Gapok dan CB2. Kemudian kita masuk di sub tampil. Ini kita copy paste. Oke, sudah sesuai. Ini ada 4 kolom, jadi kita buat sampai 3. Ini diambil dari TB jabatan sesuai di localhost ini. Kemudian kita masuk di from load, design from load, kita beri codingannya tampil. Di button save kita beri dengan simpan. Di button refresh kita beri dengan tampil. Kemudian di bagian button new kita masukkan codingannya ini, kita kopas di sini. Kemudian di button delete kita masukkan codingannya bagian delete. Oke. Kemudian yang terakhir di bagian close kita beri dengan N. Oke, untuk di runnya agar bisa pindah di data jabatan kita masuk project,
kita pilih di form 1 ini. Nanti apabila kita run akan muncul data karyawan. Nah, untuk memunculkan data jabatan kita pilih data jabatan dulu agar nanti bisa muncul data jabatannya. Kemudian kita run. Oke, tunggu. Kemudian kita tambahkan group box. Oke. Karena di localhost tadi kita membuat 4 kolom, jadi di sini kita tambahkan 4 label. Ya, sebelumnya kita ganti dulu namanya dengan data jabatan. Kita tambahkan label, kita copy paste 4. Kemudian kita ganti namanya. Yang pertama nom kode jabatan, kemudian nama jabatan, gaji pokok, dan yang terakhir status. Kita kemudian di kode jabatan kita kasih tag box. Di bagian nama jabatan kita kasih dengan combo box karena nanti kita memilih jabatan dan akan otomatis muncul gaji pokoknya. Kemudian di gaji pokok kita beri text box dan di status kita beri combo box. Oke. Di kode jabatan name-nya kita ganti dengan tkode underscore jabatan. Di nama jabatan kita ganti dengan cb1. Di gaji pokok kita ganti dengan nama tgapok, dan di status kita ganti dengan nama cb2. Oke, kita isi jabatannya di items. Yang pertama kita isi dengan HRD, kedua manager, yang ketiga admin, dan yang terakhir staff. Oke, di status itemsnya kita isi dengan tetap dan kontrak. Oke, untuk buttonnya kita copy paste saja di form pertama dengan klik shift. Kita buat 4 dulu, kita paste di sini. Oke, kita sesuaikan segini saja. Kemudian kita tambahkan data grid view untuk menampilkan datanya. Nanti kita atur dulu, kita tarik ke sini. Kita tambahkan kolomnya dengan klik ini, add kolom. Yang pertama kode jabatan, kemudian nama jabatan, gaji
toko, dan yang terakhir ada status, add, close. Oke, kita ganti warnanya, backgroundnya dengan warna peach puff. Oke, di sini di group boxnya juga kita ganti backgroundnya dengan warna peach dan huruf fontnya kita ganti dengan ini Mongolian Baiti ukuran 10 klik. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian coding, klik terserah. Ini saya hapus dulu seperti tadi, di enter, pilih general, kita masukkan codingannya dengan kita kopas. Kemudian di form 1, form 2 atau di form data jabatannya kita masukkan codingannya seperti ini. Kemudian di sub koneksinya subkoneksi sini sesuai di ODBC tadi namanya. Kemudian di sub simpan kita masukkan codingannya sub simpan. Oke, sini sudah sesuai ya, kode jabatan CB1, T-Gapok dan CB2. Kemudian kita masuk di sub tampil. Ini kita copy paste. Oke, sudah sesuai. Ini ada 4 kolom, jadi kita buat sampai 3. Ini diambil dari TB jabatan sesuai di localhost ini. Kemudian kita masuk di from load, design, from load, kita beri codingannya tampil. Di button save kita beri dengan simpan. Di button refresh kita beri dengan tampil. Kemudian di bagian button new kita masukkan codingannya ini, kita kopas di sini. Kemudian di button delete kita masukkan codingannya bagian delete. Oke. Kemudian yang terakhir di bagian close kita beri dengan N. Oke, untuk dirunnya agar bisa pindah di data jabatan kita masuk project, kemudian
kita pilih di form 1 ini. Nanti apabila kita run akan muncul data karyawan. Nah, untuk memunculkan data jabatan kita pilih data jabatan dulu agar nanti bisa muncul data jabatannya. Kemudian kita run. Oke, tunggu. Gaji pokoknya apabila kita pilih jabatannya, kita klik ini, kemudian kita masuk ke codingannya. Oke, kita akan run. Kita isi dulu datanya, misal kode jabatannya 0011, kita akan memilih HRD. Nah, di sini akan langsung muncul gaji pokoknya. Ini kita tetap, kemudian kita save. Oke, berhasil. Kita refresh. Nah, akan muncul di sini. Kita tambahkan lagi new 0012, kita pilih manager, kemudian kita pilih kontrak, kita save. Oke, data kita berhasil disimpan. Kita cek di bagian localhost-nya. Sudah masuk di sini, sudah connect. Kemudian kita close. Kemudian kita akan membuat laporannya seperti di form pertama, yaitu data jabatan. Kita masuk di desain, tambahkan button cetak. Kita ganti namanya dengan cetak. Kemudian masuk di project, add new item, pilih data, dataset, kemudian kita ganti dengan dataset jabatan, add. Nah, sini kita klik kanan, add data tabel, kita ganti dengan data jabatan. Klik kanan, tambahkan kolom sesuai yang kita buat di localhost. Karena ini ada 4 kolom, kita buat dan namanya disesuaikan. 1, 2, 3, 4. Kita ganti dengan kode underscore jabatan, kemudian nama underscore jabatan, yang kemudian gaji underscore pokok, dan yang terakhir status. Langkah selanjutnya kita masuk di project, add Windows Form, kita ganti namanya dengan laporan data jabatan. Kita klik add, kita sesuaikan, kemudian kita cari toolboxnya dengan Microsoft Report View. Oke.
kita klik panah kecil, desain new report, kita next, kita pilih yang dataset jabatan, kemudian kita next, kita next, kita next lagi, pilih corporate, kemudian kita next, oke, finish. Nah, di sini kita ganti dengan data jabatan. Oke, data jabatan. Kita ganti dengan huruf kapital. Kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan status. Oke. Selanjutnya kita masuk di desainnya, kita pilih report yang kita buat untuk data jabatan, yaitu report 2. Oke, kemudian kita masuk di codingan, desain dulu, kita klik button cetak. Oh, sebentar, desain ini, cetak yang ini. Berarti tadi terbalik harusnya. Oke, nggak apa-apa, kita ganti aja di sini dengan cetak. Dan di sini dengan delete. Oke, kita masuk. Nah, oke, kita masukkan datanya. Kita copy, kita paste, tekan di sini. Oke, selanjutnya kita run. Kita tambahkan data satu lagi, 0013, dengan nama jabatannya admin, gajinya ini dan muncul tetap. Kita save, berhasil, kita refresh dan kita cetak. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, kita perbesar. Oh, di sini tadi namanya masih belum kita ganti. Oke, kita ganti dulu namanya. Di bagian report design. Sudah ganti namanya. Sini belum ganti, coba saya ganti di sini, data jabatan. Oke, kita run lagi. Kemudian kita cetak. Ini sudah berganti atau belum? Oh, sudah berganti. 150. Nah, di sini
sudah muncul data jabatannya. Oke, kita close. Ganti name-nya, name CB1 T nama underscore karyawan, T jenis underscore kelamin, kemudian T nomor underscore telepon, dan di sini kita ganti dengan CB2 T nama underscore jabatan, T gaji underscore pokok, dan kemudian T status. Oke, kita masuk di bagian coding. Kita hapus dulu, masuk enter general, kita copy, oke, masuk di formnya. Kemudian subkoneksi. Oke, kita masukkan saja sesuai dengan ODBC yang telah kita buat seperti sebelumnya juga. Sini kemudian subsimpan. Oke, di sini sudah sesuai kode gaji CB1 dan seterusnya. Sudah sesuai. Kemudian sub tampilnya. Tampil, copy, karena di sini tadi ada 8 kolom, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 7 saja, tapi ini sesuai di localhost tadi, TB nya masih sama. Kemudian kita masuk di ini, tampil nomor karyawan, agar nanti kita langsung bisa memilih. Sub tampil nomor karyawan, kita kemudian masuk di sub tampil kode jabatan, kode juga sub tampil kode jabatan. Oke, sesuai kode jabatan nomor karyawan. Selanjutnya masuk di from loadnya nanti akan munculnya 3 tampilan di desain, kemudian from load. Sebentar, kita pastekan ini. Selanjutnya di
Ini button 2 sebagai save, kita masukkan simpan. Di bagian refresh kita masukkan tampil, kemudian kita masuk di desain, nih di nomor karyawan ini kita masuk. Oke, nanti apabila kita pilih nomor karyawan, data di bawahnya akan langsung muncul. Kemudian di bagian CP2 kode jabatan desain CP2, oke, gini. Kemudian kita masuk lagi di bagian button new, kita terus tekan. Selanjutnya di button delete, masuk delete, oke. Kemudian ini codingan untuk, nah apabila kita nanti memasukkan gaji pokok kemudian kita masukkan jam lembur, maka gaji lembur, bonus, dan gaji bersih akan otomatis terhitung dan muncul secara otomatis juga. Dengannya kita masukkan di nih, jam lembur. Nah, sini nanti apabila jam lemburnya sama gaji lemburnya sama dengan jam lembur dikalikan 15.000, kemudian untuk ini apabila jam lemburnya lebih dari 20 jam maka akan mendapatkan bonus 50% dari gaji lemburnya. Tetapi apabila kurang dari 20% maka bonusnya akan 0 dan ini akan otomatis terhitung di gaji bersih. Oke, selanjutnya di button close kita. Oke, selanjutnya akan kita running. Wih, ada kesalahan. Gaji lembur. Sebentar. Gaji lembur. Oh, ada kesalahan tipe. Di sini T gaji. Oke. Sudah tidak ada kesalahan, kita run lagi. Oh iya, karena kita belum mengganti di projectnya ini untuk data gaji, jadi masih muncul di data jabatan. Oke, kita ganti dulu di project UAS gaji, kemudian kita ganti di sini dengan
data gaji. Seperti itu, apabila tidak diganti akan muncul sebelumnya. Oke, kita run lagi, kita isi dulu datanya. Misal kita pilih nomor yang ini, maka data bawahnya akan otomatis muncul. Begitu pula data jabatan. Nah, kita masukkan kode kerja 01, gaji pokoknya mengikuti yang di atas 5 juta. Kemudian kita masukkan jam lemburnya 22, maka dia akan mendapatkan bonus karena dia lembur lebih dari 20 jam. Oke, kita save, kita refresh. Nah, berhasil di sini. Kita coba lagi, kita pilih yang bawah, masukkan 02, gajinya misal kita isi 12. Nah, otomatis bonus dia akan 0 karena jam lemburnya tidak lebih dari 20. Kemudian kita save. Oke, berhasil. Oke, kita lihat di localhost. Nah, sudah connect, sudah kesimpan. Kemudian kita buat reportnya. Seperti biasa, kita cara sebelumnya add new item, dataset, kemudian dataset gaji. Kita add, kemudian kita add data tag. Salah ya, ntar kita undo dulu. Ini add data table, kita ganti dengan data gaji. Kita tambahkan kolomnya, di localhost ada 8. Oke, kemudian kita ganti namanya kode underscore gaji, kemudian nomor underscore karyawan, kode underscore jabatan, gaji underscore pokok, kemudian jam underscore lembur, gaji underscore lembur, dan bonus. Kemudian yang terakhir gaji underscore bersih. Selanjutnya kita klik project, add Windows Form, kita kasih nama laporan data gaji, klik add. Oke, kita sesuaikan dulu. Kemudian kita cari Microsoft Report Viewer. Oke, kita klik panah, design a new report, and next. Kita pilih data gaji, kemudian next, pilih corporate. Oke, next, finish. Oke,
Oke, kita ganti di sini atau bisa di sini. Nah, sudah ganti. Kita rapikan. Sini kita pakai huruf kapital. Kode gaji, nomor karyawan, kode jabatan, gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, bonus, dan yang terakhir gaji bersih. Oke, selanjutnya kita masuk di laporan ini, pilih report yang kita gunakan untuk gaji, itu report 3. Oke, kita masuk ke desain data gaji. Belum kita masukkan cetak ya, kita tambahkan button cetak, kita ganti namanya dengan cetak. Oke, kita masuk ke codingannya. Untuk codingan kita kopas dari sebelumnya saja. Oke, kita paste di sini, tetapi ini kita ganti dengan TB gaji dan ininya diganti dengan kode underscore gaji. Kemudian ini gaji, dataset gaji, dataset gaji, di sini juga gaji. Oke, tinggal ganti-ganti aja. Oke, kurang di sini. Oke, sudah jadi, tinggal kita run. Kemudian kita cetak. Oke, ini karena datanya panjang, kita sudah bisa. Ini datanya ada di halaman selanjutnya. Nah, oke. Sekian video dari saya. Sekian video yang kami buat. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Wassalamualaikum.